Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah, Bapak Ibu hadirin hadirat jamaah salat Maghrib Masjid Al-Barakah yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Para ulama, para tokoh, mobil khusus pengurus masjid yang saya muliakan. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala kembali berikan kita nikmat duduk di majelis ini. Salawat dan salam tercurahkan kepada uswah dan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwati wa akhawati rahimakumullah jami'an. Telah banyak kita mendengar apa yang disampaikan oleh para ulama, para tuan guru, para muallim kita tentang kebaikan-kebaikan di dalam Islam, tentang amal-amal yang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sebahagian besar apa yang kita ketahui dalam ilmu agama ini diketahui oleh mayoritas pemeluk Islam ini. Bahkan mulai dari anak kecil banyak mengetahui amal-amal di dalam Islam. Salat 5 waktu, saum Ramadan, berinfak, bersedekah, zakat, menunaikan ibadah haji, umrah, dan lain-lain dari din ini, agama ini. Juga termasuk perkara-perkara yang menjadi tambahan. Kita membaca Al-Quranul Karim. Kita diperintahkan untuk berdoa, berzikir, untuk membanyak membaca salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua itu ikhwati azzakumullah tidaklah akan bergerak dilakukan oleh seorang hamba kecuali dia diberikan karunia oleh Allah Ta'ala as-sabru, sabar. Karena manusia itu sebagaimana disebut oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala berada di antara dua makhluk Allah yang berlawanan. Yang pertama al-bahimah. Al-bahimah atau al-hayawan, hewan. Maka semua hewan diciptakan oleh Allah Ta'ala dengan dorongan syahwat. Dorongan syahwat. Sehingga semua hewan itu mampu melakukan tugasnya. Ya. Bahkan dari kecil hewan lahir, tidak berapa lama dia sudah berdiri. Ya. Beda dengan manusia. Butuh proses yang panjang sehingga bisa berdiri. Dan dia sudah mengenal tentang hajat kebutuhannya, syahwatnya. Ya, sehingga pada hewan yang ada hanya syahwat, yaitu syahwatul ghidha, syahwat untuk makan. Ya. Dan dia pun makan sesuai dengan apa yang ditakdirkan oleh Allah. Yang makan tumbuhan, yang makan daging, dan seterusnya demikian. Tidak perlu dia bersabar. Hewan itu tidak mengenal sabar. Makan dia, sudah selesai,
tidur, makan, tidur. Begitulah hewan. Sisi yang kedua adalah malaikat. Ya, para malaikat. Para malaikat diciptakan oleh Allah Ta'ala tanpa syahwat. Sehingga tidak ada keinginan-keinginan makan, minum, syahwat, kemaluan, dan lain-lain. Tidak ada pada malaikat. Mereka semuanya ditundukkan untuk taqarrub, mendekat diri kepada Allah, beribadah, berzikir. Napasnya, hidupnya adalah ibadah kepada Allah, taat kepada Allah. Begitulah tabiatnya. Mirip dengan hewan tadi, cuman berbeda arahnya. Berbeda arahnya. Karenanya ikhwati azzakumullah, tidak ada sifat sabar bagi para malaikat. Ya. Mereka terus demikian, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada rasa bosan. La ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Terus dia melakukan perintah Allah, tidak pernah bosan, tidak pernah berhenti, terus demikian. Yang diperintahkan memikul arasy, terus memikul arasy. Yang diperintahkan untuk tawaf di Baitul Ma'mur, terus tawaf di Baitul Ma'mur. Yang telah diperintahkan untuk berzikir, berzikir terus, semuanya. Tidak ada lagi keinginan selain itu. Karenanya tidak ada sabar di mereka. Tidak ada sabar di para malaikat, karena mereka diciptakan demikian. Tidak ada kelelahan, ya, tidak ada bosan, terus berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan manusia diciptakan oleh Allah Ta'ala di antara itu, ya, di antara bahimah wal malaikah. Dan Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala menyebutkan bahwa manusia itu pada awalnya fi marhalatil bahimah, di fase hewan. Yaitu ketika manusia lahir, tidak ada syahwat dia kecuali al-ghida, makan. Ya. Maka bayi tumbuh ikhwati azzakumullah dengan pemenuhan syahwat al-ghida, syahwat makan. Ya. Dan dia tidak sabar karena dia belum diberi karunia akal, memikir. Ya, dan dia tidak diberikan syahwat yang lain kecuali syahwat untuk makan. Maka ketika itu tidak terpenuhi, dia menangis, dia meronta. Ya, ketika terpenuhi, selesai. Ya. Tidak ada pikiran. Baru kemudian ikhwati azakumullah meningkat kepada syahwat al-lu'bah, syahwat bermain. Mulai syahwat bermain. Kemudian mulai syahwat kepada al-farj, kemaluan. Ketika bertumbuh terus. Ya. Barulah kemudian ikhwati azzakumullah Allah berikan ilmu, pengetahuan. Ya. Karenanya para ulama mengatakan setiap perbuatan di dalam Islam semuanya, salat, saum, bahkan juga akhlak, sabar, tawakal, mahabbah, kecintaan, keinginan, harapan kepada Allah, itu semuanya memiliki 3 perangkat. Ya, 3 perangkat baru dia bisa jalan. Ya, baru dia bisa jalan dan terpenuhi dengan baik. Yang pertama adalah al-ma'arif. Al-ma'arif. Ya. Al-ma'arif itu pengetahuan, pengenalan. Yang kedua adalah al-ahwalu. Setelah dia dapat pengetahuan, maka berubahlah keadaannya. Ya. Keadaan dia mulai mengerti. Ya. Mulai menjaga sesuatu dengan pengetahuan tersebut. Mulai berusaha mendapatkan sesuatu dari yang dia ketahui tersebut. Dan yang ketiga adalah al-a'malu,
amal. Amal ini termasuk di antara amal itu adalah sabar. Ya, sabar. Maka ikhwati azzakumullah, tidak akan muncul amal kecuali dengan keadaan, kondisi. Dan kondisi tidak muncul kecuali dengan adanya ma'rifah, ma'arif, pengetahuan. Ya. Maka ikhwati azzakumullah, telah kita singgung di kajian kita yang awal bahwa perlu setiap manusia itu menambah pengetahuannya, apa yang dia perlukan, apa yang harus dia hindar, apa yang bermanfaat, apa yang mudarat bagi dia. Pengetahuan, apa yang harus dia serahkan urusannya, apa yang dia tidak boleh serahkan. Maka ini ma'arif, pengetahuan-pengetahuan tersebut. Karenanya ikhwati azzakumullah, ketika kita menyinggung masalah sabar, maka sabar ini berdasarkan ma'rifah, pengetahuan. Seperti seseorang yang bekerja di setiap harinya. Itu lelah tidak, Pak? Orang berangkat pagi, ya, berjubel, kadang-kadang macet, perjalanan sejam, 2 jam. Tiap hari. Sampai di tempat kerja, bekerja. Kadang-kadang sedikit istirahatnya. Dia sabar dia. Bersabar terus. Tiap hari demikian, tiap hari demikian. Kenapa dia bersabar? Karena dia punya pengetahuan. Punya pengetahuan bahwa dengan perbuatannya ini, dengan apa yang dia kerjakan ini, dia mendapatkan sesuatu yang bermanfaat bagi dia. Dan terhindar dari mudarat. Ya. Manfaat yang dia dapatkan bahwa dia dijanjikan dengan perjanjian mendapatkan upah, mendapatkan gaji sekian, sekian, lalu dia ukur dengan pekerjaan dia itu, maka dia bersabar. Ya. Dia bersabar. Karena adanya pengetahuan bahwa yang dia datangi ini, yang dia kerjakan ini menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi dia. Maka berubahlah keadaannya. Dia persiapkan dirinya, ya. Dia cukupkan kendaraan dia, tenaga dia dan sebagainya, lalu dia bekerja dengan penuh kesabaran. Maka ini dengan ma'rifah. Karenanya ikhwati azzakumullah, Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah di dalam kitab beliau Ad-Da'u wad-Dawa, yaitu penyakit dan obatnya. Kata beliau, penyakit di dunia itu ada 2. Ya, penyakit di dunia itu ada 2 yang menimpa semua manusia. Ya, semua manusia. Beda kalau penyakit-penyakit yang kita kenal. Ada orang kena kanker, ada yang tidak kena. Ada yang kena diabetes, ada yang tidak. Tapi 2 penyakit ini mengenai manusia. Dan sayangnya manusia tidak mengerti kalau dia sakit. Ya. Kalau orang sakit kanker ngerti dia. Mulai terasa di tubuhnya begini begitu. Tapi 2 penyakit ini ikhwati azakumullah melanda manusia. Pertama penyakit itu apa? Al-jahlu. Kebodohan. Ketidakmengertian. Ya. Sebab ketidakmengertian inilah yang menimbulkan bahaya, mudarat, penyakit. Ya. Dan ketidakmengertian atau kebodohan inilah yang justru penyakit yang tidak bisa selesai sampai dia meninggal. Kalau kita kena kanker, kalau kita wa na'udzubillahi min dzalik, afanallahu an dzalik, terkena penyakit ini, penyakit itu, obat yang paling mujarab apa, Pak? Penyakit kanker, penyakit diabetes, penyakit-penyakit kronis, itu obat paling mujarab apa? Hah?
obat paling mujarab mati. Ya kan? Mana ada orang sakit kanker lagi kalau sudah mati? Sembuh kankernya. Selesai penyakitnya itu. Kalau sudah datang kematian. Ya. Tidak lagi dia sakit. Ya, karenanya para penyair mengatakan wa ma bi ilamin bimayyitin. Tidaklah orang yang mati itu merasa sakit. Antum cubit saja mayat, ada sakit dia. Beda orang hidup, disenggol sedikit aja marah. Ada rasa sakit. Ya, apalagi dicubit, apalagi ditabok. Ya. Orang mati, diapain saja nggak ada. Sembuh penyakitnya. Ya. Tetapi penyakit kebodohan, penyakit bodoh, apa obatnya? Nggak ada. Sampai mati, bodoh itu menyebabkan penderitaan. Ya. Di dunia orang nggak mengerti sesuatu, pusing dia. Ya. Mobil macet, mogok, nggak ngerti urusan mesin, pusing. Ya. Kena bencana dia. Ya, karenanya disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW ada seorang sahabat duduk di bawah bukit dalam sebuah perjalanan. Tiba-tiba menggelinding itu batu, terkena kepalanya, sehingga sujja ra'sahu, melukai kepalanya, pecah sedikit, berluka. Sehingga kemudian dia pingsan. Ketika pingsan mimpi lagi, mimpinya mimpi basah, junub akhirnya, ya, junub. Lalu dia bertanya kepada teman-temannya, hal tajidu li ruhsah? Apakah kalian mendapatkan bagiku ruhsah untuk tidak mandi? Oh, nggak bisa, kamu junub. Kalau kamu junub, kamu mandi. Akhirnya apa? Mandilah sahabat ini. Karena dia luka, terkena air, bertambah parah, famata, meninggal. Meninggal sahabat itu. Datang kepada Rasulullah, dikabarkan. Apa kata Rasulullah? Qataluhu, qataluhu, qataluhu. Mereka membunuhnya, kata Rasulullah. Mereka membunuhnya. Padahal sebab matinya apa? Bukan ditikam oleh temannya. Ya. Tetapi sebab matinya adalah karena fatwa. Ya. Disampaikan kepadanya, engkau tidak dapat rukhsah kecuali engkau mandi. Ya, gara-gara fatwa itu bertambahlah parah penyakitnya dan meninggal dia. Ya. Ala tas'alu, kata Rasulullah, kenapa kalian tidak bertanya? Fa inna sifa'ul il as-su'al. Karena obat kebodohan itu bertanya. Obat kebodohan itu bertanya. Maka akibat orang tidak punya ma'rifah, tidak punya pengetahuan, maka dia tidak bisa sabar dengan segala sesuatu tersebut, ya. Yang kedua, penyakit yang menimpa manusia yang manusia nggak sadar adalah maksiat. Maksiat itu penyakit, bahkan lebih parah daripada apa? Daripada penyakit menular, virus corona. Maksiat itu, ikhwati azakumullah, pernah menghilangkan satu negeri. Pernah menghilangkan satu bangsa. Ya. Bukankah dahulu, ikhwati azakumullah, seluruh manusia mati. Tinggal Nabi Nuh alaihissalam dengan 80 orang umat beliau. Yang lain mana? Habis. Apa sebab? Sebab maksiat. Yaitu mereka tidak mau menyembah kepada Allah, tidak mau mengikuti Rasulnya. Maka dengan sebab itu muncullah musibah dari sebab penyakit maksiat. Dan maksiat itu apa, ikhwati azakumullah? Maksiat itu adalah tidak mengamalkan ilmu. Ya, kalau tadi ilmunya nggak ada, kalau ini ilmunya ada, tapi tidak diamalkan, sehingga dia tentang. Ya, dia tahu ada Allah, tapi dia sembah berhala. Ya. Ketika ditanya man khalaqas samawati wal ard,
Siapa yang menciptakan langit dan bumi ini? La yaqulunallah. Dia bilang Allah. Allah yang menciptakan. Paham. Tapi ketika mulai menyembah, disembahlah yang macam-macam. Disembahlah keris, ya. Disembahlah pohon, ya. Disembahlah batu, dan lain-lain sebagainya. Disembahlah malaikat, disembahlah manusia. Ya, maka itu menyebabkan musibah. Ya, sebagaimana penyakit orang terkena musibah. Dan musibah ini apa? Menghabiskan semua manusia. Kecuali yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karenanya kita sebut ketika Nabi Nuh itu terdampar, beliau membuat kampung. Kampung beliau itu disebut dengan kampung Tamanun. Kenapa? Karena jumlah orang pada saat itu 80 orang saja. Dari manusia yang begitu banyak di bumi, sisa 80. Dan 80 ini tidak ada yang menurunkan manusia. Semuanya mandul. Semuanya nggak punya anak. Kecuali 3 anak Nabi Nuh. Disebutkan oleh Allah Ta'ala di dalam surah As-Saffat. وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ. Dan kami jadikan zuriyah keturunan Nuh humul baqin, itulah yang menyisakan manusia. Lahirlah dari Sam, lahirlah dari Ham, dari Yapet. Tumbuh lagi manusia. Ya. Karena kalau kita ditanya, kita ini keturunan siapa? Kita jawab kita keturunan Nabi. Karena mesti ketemu dengan jalurnya Nabi Nuh. Ya. Bertemu dengan jalurnya Nabi Nuh. Dan mesti juga bertemu dengan jalurnya Nabi Adam. Jadi kalau ditanya nenek moyang kita siapa, maka kita jawab nenek moyang kita Nabi Nuh, Nabi Adam. Apa yang mereka sembah? Allah. Adam menyembah Allah, Nabi Nuh menyembah Allah. Ya. Maka ini khotiyah zakumullah. Cuman karena kita tidak mengerti, tidak memahami keadaan, maka orang biarin tidak mengerti. Dia tidak pelajari agama ini, sehingga dia tidak kenal Allah. Yang dia kenal dunia. Dia kenal dunia. Ketika dia kenal dunia, yang dia kenal syahwat. Yang dia kenal syahwat. Syahwat makan, syahwat kedudukan, ya. Syahwat harta, tahta, wanita, dan lain-lain sebagainya. Itu yang dia kenal. Ya. Maka tidak ada kesabaran bagi dia di dalam kehidupan dunia ini. Ya, sehingga orang yang mengenal syahwat, yang penting terpenuhi syahwatnya. Maka dia tidak mengenal kesabaran. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ketika mereka tidak mengenal kesabaran di dunia, maka mereka bersiap dengan kesabaran yang super sabar. Itu apa? Berada di neraka. Fama asbarahum 'alan nar. Sungguh sangat sabar mereka dengan neraka. Kenapa? Karena siksa neraka berat. Siksa neraka itu berat. La yamutu fiha wa la yahya. Kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghaira liyadzuqul adzab. Ketika kulit mereka terkoyak, baddalnahum juludan ghairaha, kami ganti lagi dengan kulit yang baru. Dikoyak lagi, disiksa lagi, hancur lagi, dicipta lagi, terus menerus. Ila mata, sampai kapan? Tidak kita ketahui. Masa yang begitu panjang. Dan masa di akhirat sebagaimana disebutkan, inna yawman indallahi ka'alfasanatin mimma ta'uddun. Sesungguhnya hitungan hari di sisi Allah, satu harinya sama dengan 1000 tahun dari apa yang kalian hitung di dunia ini. Jadi kalau kita hidup di dunia ini lebih kurang berapa? 2 jaman. 1,5 jam, 2 jam. Kalau dibanding akhirat. Itu satu harinya. Dan berapa hari di akhirat? Wallahualam tidak kita ketahui. Dan disebutkan orang yang menyeberang sirat itu saja, itu membutuhkan paling cepat di antara mereka arba'ina yauman, arba'ina sanatan, 40 tahun. 40 tahun menyeberang
sirat. Dengan satu harinya sama dengan 1000 tahun. Berapa itu, Pak? Gak kehitung. Ya, kita menghitungnya aja susah. Ya. Maka karena dia tidak mengenal akibat yang terjadi setelah dia melakukan sesuatu, maka dia tidak mengenal sabar. Ya. Dia tidak mengenal akhirat. Dia tidak mengenal Allah. Ya. Maka dia sama dengan bahimah tadi. Hanya diberikan karunia syahwat. Tetapi ketika dia mendapatkan ma'rifah, pengetahuan bahwa Allah Subhanahu wa taala membalas perbuatan salat dia, Allah membalas perbuatan taat dia, maka dia sabar. Dia bersabar. Dengan segala apa yang dia dapatkan, kesusahan, kelelahan di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada orang bilang bahwa salat malam itu mudah. Berat. Dan taat itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah tidak ada ketagihan. Tidak ada ketagihan di dalam ibadah. Semuanya mujahadah. Orang bisa sholat malam. Kita kemarin di Idul Fitri itu setiap hari itu tarawih. Ketagihan gak Pak? Setelah selesai Ramadan, entah kita sholat malam atau tidak, gak tahu. Tapi sekali orang mencicipi kemaksiatan, 2 kali, 3 kali ketagihan. Ada candu. Ya, tidak bisa lepas dia. Dia ingin ulangin lagi, ingin ulangin lagi, ini ulangin lagi. Itu kemaksiatan. Kemaksiatan memiliki candu. Ya. Karenanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di dalam hukum Islam, pelaku zina muhsan, zina dari orang yang sudah berkeluarga, dia punya istri, lalu dia berzina, itu hukumnya apa? Hukum Islam dirajam. Dirajam artinya sampai mati. Kenapa? Karena tidak ada solusi kecuali mati. Ya, kenapa? Karena zina memiliki candu. Ya, ada seorang ibu, dia menuntut cerai suaminya karena suaminya terkena penyakit spilis, dan itu adalah sebab zina salah satunya, dan paling dominan sebabnya zina, dan suaminya mengakui. Tapi karena ingin dicerai sama istrinya, dituntut cerai, maka dia pun menghibah, saya ingin bertobat, saya tidak akan melakukan lagi. Terus begitu, akhirnya luluhlah istri ini. Setahun 2 tahun tidak melakukan, tapi kemudian sakit lagi. Ternyata apa? Diulang lagi. Ini candu. Karenanya dalam hukum zina, ketika sudah diketahui berzina, itu nggak mungkin selesai kecuali dia harus mati. Karena dia akan mengulanginya lagi, dan itu akan menimbulkan korban-korban yang lain. Begitu pula apa? Homoseksual. Homoseksual, laki sama laki, perempuan sama perempuan, itu memiliki candu yang luar biasa. Sekali orang terkena begitu terus menerus. Karenanya Nabi Lut itu diutus kepada al-mu'tafikat. Apa itu mu'tafikat? Mu'tafikat itu artinya jamak dari mu'tafikatun. Mu'tafikatun sama dengan maklubun. Nah, kalau kita kenalnya nasi maklub. Tahu nasi maklub Pak? Nasi yang dimasak di dalam panci itu, nanti pancinya dibalikin. Lok. Nah, itu namanya nasi maklub, nasi yang dibalikin. Mu'tafikat itu maklub, dibalikin, dihancurkan. Yang atas aliyaha safilaha, yang dari atas dibalik ke bawah. Itu negeri yang dibalikkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu disebut oleh Al-Qur'an mu'tafikat dengan bentuk jamak. Karena apa? Tidak satu negeri. Disebutkan dalam tafsir ada 5 negeri, bahkan ada 8 negeri yang terkena penyakit homoseksual itu. Dan semuanya dihancurkan oleh Allah. Tidak ada yang bersisa. Tidak ada yang bersisa satupun. Jadi Allah menitipkan, melemparkan batu yang mutawassimah. Batu yang diberi ciri terhadap pelaku homoseksual. Sehingga dimanapun dia berada, kena batu itu. Mati semua. Jadi tidak ada yang tersisa dari kaum
homoseksual kecuali dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ingin kita katakan dia menular ya. Satu negeri memberikan kelapangan ya, menularkan negeri itu. Karena Bapak Ibu yang rahmati Allah, kalau kita melihat ada orang menyimpang dari sisi naluri itu, ya kebencong-bencongan, jangan diketawain. Kalau perlu pasang muka sangar, tidak sukaan kita. Karena apa? Itu berbahaya, menular. Ya, menular dia. Ya, jangan diberikan tempat, jangan diberikan kesenangan. Ya. Apalagi harus diberikan apa? Uang. Harus ditahan. Ya. Karena Allah tidak menyukai itu. Nah, kenapa banyak orang tidak sabar dengan kemaksiatan? Karena kemaksiatan memiliki candu. Ya. Sementara kenapa orang juga tidak bisa sabar di dalam ketaatan? Karena ketaatan tidak memiliki candu. Ya. Jelas di sini? Karena sabar itu apa? Habsun nafsi, menahan jiwa. Keinginan jiwa, kesenangan jiwa. Fi fi'lit ta'at, di dalam melaksanakan ketaatan. Wa tarkil ma'asi, dan meninggalkan kemaksiatan. Wassabru ala qadarillah, dan sabar di atas takdir Allah. Kalau ketaatan berarti kita harus melaksanakannya. Sementara tidak ada candunya. Semuanya harus bersungguh-sungguh, berupaya lagi. Orang bangun malam hari ini, besok dia bangun malam apakah mudah? Berjuang lagi. Berjuang lagi. Besok lagi, berjuang lagi. Ya. Orang nuntut ilmu juga begitu. Hari ini terasa nikmat, belum tentu besok. Berjuang lagi dia, berjuang lagi. Karenanya sedikit yang sabar. Sementara meninggalkan maksiat, ini juga sedikit orang sabar. Terjerumus lagi karena dia ada candu. Candu. Ya, karenanya para ulama mengatakan kami tidak menyukai maksiat itu karena maksiatnya. Tetapi karena candu yang terdapat di dalam maksiat itu. Karenanya sistem maksiat ya, di dalam Islam itu tidak boleh mendekat. Ya, tidak boleh mendekat. Mendekat saja nggak boleh, apalagi melakukan. Wala taqrabuz zina. Jangan kalian dekati zina. Dekat saja nggak bisa. Sebab kalau sudah terkena, ini akan berulang. Sedikit orang yang bisa selamat. Ya. Sedikit orang yang bisa selamat dari perbuatan maksiat itu. Maka dia harus benar-benar sabar, jangan sampai mendekat. Apalagi melakukannya. Begitu pula ketaatan, dia harus terus berupaya. Ya, berupaya. Dan itulah ikhwati azakumullah maqam tertinggi dari manusia. Di hadapan Allah Subhanahu wa taala yang tidak ada balasan yang sebanding. Ya, karenanya Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surah Az-Zumar, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya Allah akan membalas orang-orang yang sabar itu pahala mereka tanpa bisa dihitung. Ya. Sekian-sekiannya, ya. Tidak dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala, melebihi gambaran manusia dengan sabar. Ya, karena kesabaran itulah yang membawa dia kepada surga. Yang menghindarkan dia dalam api neraka. Sabar. Dan ini berat ya ikhwati azakumullah, kecuali orang punya ilmu tentang akibat yang dia dapatkan nanti seperti apa. Ketika dia sholat maka akibahnya selesai itu adalah al-jannah, surga. Ketika dia berbuat kemaksiatan maka akibat setelah itu adalah an-nar. Ya. Karena pernah saya ceritakan tentang seorang yang jatuh ke dalam perbuatan maksiat. Ini yang cerita adalah salah seorang dari jamaah ibu-ibu pengajian. Ya, beliau bercerita untuk memberikan motivasi. Beliau mengatakan, dahulu Ustaz, saya berkenalan dengan seorang pemuda. Ya, dan jatuh cintalah saya. Bahasa sekarang pacaran. Sudah seia, sekata, secinta, dan sebagainya.
Tiba-tiba dia bilang, Ustaz, datang seorang pemuda yang lebih berani datang ke ayah saya. Ngobrollah dia sama ayah saya. Senanglah ayah saya. Akhirnya apa? Dinikahkanlah saya dengan pemuda itu. Sementara saya tidak punya rasa, tidak punya cinta, tidak punya apa-apa terhadap ini laki-laki. Yang dipikirin saya si fulan kekasih saya itu. Setiap hari di dalam rumah tangga itu yang diingat. Sehingga apa? Untuk melayani suami, jangankan yang berat-berat. Itu ngasihkan air minum saja dia bilang. Itu kalau bisa air minum ini saya tumpahkan ke mukanya. Karena saya anggap dialah yang merebut kebahagiaan saya. Terus betul segitu, tersiksa batin. Yang dia ingat si fulan tadi siang malam. Tapi dia bilang, Ustaz, Allah kasih sayang kepada saya. Saya diberikan ma'rifah, pengetahuan. Karena dia masih jalan ke majelis ilmu. Masih duduk di majelis-majelis taklim dapat nasihat. Apa nasihat tersebut? Ustaz bilang, jodoh kita adalah orang yang jadi kepada kita. Orang yang menjadi pasangan kita. Adapun orang yang bukan pasangan kita, bukan jodoh kita. Dan apapun perbuatan kita kepada jodoh kita itu dari semua kebaikan, itu berbuah pahala. Ya, berbuah pahala yang besar di sisi Allah. Dan apapun perbuatan baik kita kepada orang yang bukan jodoh kita, dia akan menambahkan dosa demi dosa. Tersenyum jadi dosa. Ya. Ngirim WA jadi dosa. Beda dengan suami, jodoh. Ya. Akhirnya saya pulang merenung. Saya ini sudah menderita, hidup nggak dapat yang diinginkan. Ya. Nggak dapat diinginkan. Lalu saya kemudian menginginkan yang tidak jadi kepada saya itu bertambah dosa. Bertambah dosa. Lalu kemudian dengan dosa itu dia bilang, saya nanti di akhirat menderita lagi. Maka saya tidak mau. Dia bilang, cukuplah di dunia saya menderita. Lalu apa? Supaya tidak menderita paling nanti di akhirat. Ya, ini ilmu awal saya, dia bilang, mudah-mudahan saya ketemu lagi dengan calon saya itu di surga. Ya, kalau nggak ketemu di dunia, ya ketemunya di surga. Tapi kalau caranya masuk surga apa? Saya harus putusin dia. Saya harus berbakti kepada suami saya. Maka dia bilang, saya pulang, saya ingin bakti kepada suami saya bukan karena saya cinta kepada suami saya. Bukan karena suami saya ganteng. Bukan karena suami saya ngasih duit. Bukan karena ini, bukan itu. Tapi saya berbakti kepada suami saya karena Allah meminta saya. Yang dengan itu saya tahu Allah menggantikan surga. Ya, dia bilang. Bukan karena suami saya, tapi karena Allah yang perintah dan Allah berikan janji kepada saya surga. Dia bilang, maka kemudian saya lakukan, Ustaz. Dia bilang. Dan saya diberikan 4 keutamaan oleh Allah setelah saya lakukan itu. Yang pertama dia bilang, saya dilupakan dengan mantan saya. Lupa wajahnya pun saya sedang lupa kayak gimana itu. Keingat dia bilang. Hilang perasaan dengan mantannya itu. Kemudian yang kedua dia bilang, dimudahkan segala urusan saya. Yang tadinya ngambilin air putih saja itu beratnya luar biasa. Tapi sekarang perkara berat sekalipun, masak yang bagaimanapun, kelelahan yang bagaimanapun, itu menjadi mudah. Menjadi mudah buat saya, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga dia bilang, ditambahkan dalam hati saya kecintaan kepada suami saya. Dimunculkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kesabaran itu, tumbuhlah cinta saya kepada suami saya. Dan yang keempat dia bilang, bertambahlah cinta suami saya kepada saya. Maka dia sabar di dalam apa yang dia lakukan kepada Allah, maka Allah memberinya. Makanya di dalam hadis qudsi, Imam Ibnu Qayyim menyebutkan hadis qudsi, yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam sabda Rasulullah SAW, kullun yuriduka la laka walakin li nafsihi. Setiap orang yang menginginkan kepada engkau itu bukan karena engkau, tapi untuk dirinya. Siapa saja yang menginginkan kita, meminta kita bekerja dengan dia, dia memberikan hadiah kepada kita,
dia memberikan senyum kepada kita, pasti ada inginnya. Inginnya untuk siapa? Untuk dia, bukan untuk kita. Karena ada keuntungan. Ya, karena ada keuntungan dari dia, maka dia berikan balasan. Tetapi walakinni, akan tetapi aku, kata Allah, ya, uriduka, menghendaki engkau wahai hambaku, laka, untukmu. Ya, untukmu. Allah menginginkan kita sholat. Untuk apa sholat itu? Bukan untuk Allah. Kita mau sholat, gak sholat, Allah tetap Rob. Ya. Sholat itu justru butuh buat kita. Ya. Terbukti Pak, orang itu kalau lagi pusing nyari kunci yang hilang, ketika sholat selesai baru dia ingat. Oh iya, ternyata kunci ada di tempat ini, tempat itu. Setelah sholat baru ingat. Ya. Kenapa? Karena ketika dia tidak sholat, pikiran di otaknya kacau. Ya. Tapi ketika dia sholat, tenang hatinya, ya, curahan darah muncul lagi ke otak sehingga ingat lagi dengan macam-macam. Maka itu kebutuhan manusia. Tapi ikhwati azakumullah, maka orang beriman itu sangat pantas sabar. Ya, karena kesabaran orang beriman itu tidak lama. Kalau sabar itu tidak ada batasnya, orang tidak sabar. Maka sabar itu ada batasnya. Batas kesabaran kita hanya dunia. Lepas dari dunia tidak ada lagi kesabaran. Sabar itu hanya ada di dunia, karena dunia itulah darul imtihan. Bahkan dunia ini bukan semuanya sabar. Maka ada orang hidup bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan mungkin di sepertiga hidupnya. Di sepertiga hidupnya. Lalu dia dapat ilmu mengenai Allah, maka cukup bagi dia sabar di sisa usianya. Ya. Al-Qadi Iyad rahimahullahu ta'ala bertemu dengan seorang laki-laki berusia 60 tahun. 60 tahun. Ditanya oleh Qadi Iyad, "Madza amilta li rabbika?" Apa yang sudah engkau amalkan untuk Rabbmu? Apa ibadah yang kau telah berikan kepada Rabbmu? Mengenanglah 60 tahun hidup bermaksiat. Habis tidak pernah ada ketaatan. Menangislah dia. Menangislah dia. Lalu Qadi Iyad mengatakan kepada orang tua tersebut, "La amruka sahlun." Wahai orang tua, perkaramu sangat mudah. Sangat mudah perkaramu. Lalu orang tua itu mengatakan, "Bagaimana mudah wahai Syekh?" Dia bilang, 60 tahun saya maksiat. Kalau Allah beri sisa hidup, paling berapa? 20 tahun lagi mungkin. 60, 70, 80. Iya kalau sampai 80. Kalau 70, berarti cuma 10 tahun. 10 tahun berbanding dengan 60 tahun, nggak bisa mengcover. Itu pikiran dia. Dia bilang, bagaimana mudah ini? Aku 60 tahun bermaksiat. Kalaupun mau taat 10 tahun ini, maka tidak akan bisa mengganti itu. Maka Qadiyat mengatakan, ahsin ma baqiya yughfar laka ma madha wa ma baqiya. Tugasmu hanya memperbaiki sisamu ini saja. Sisamu ini yang tersisa, entah sehari, bahkan mungkin cuma sehari sisa. Mungkin cuma seminggu sisa. Mungkin cuma sebulan. Ya syukur-syukur kalau sampai 10 tahun. Yang penting yang sisa ini perbaiki. Perbaiki. Maka apa yang terjadi? Ahsin ma baqiya yughfar laka ma madha. Maka Allah ampunkan semua yang telah lalu itu. 60 tahun itu Allah ampunkan. Kalau engkau memperbaiki sisamu ini dengan kesabaran taat, menghindari kemaksiatan, lalu Allah berikan taufik kepada kebaikan. Lakin idza asa'ta ma baqiya, tapi kalau engkau masih saja berbuat buruk di sisa yang Allah berikan ini, maka yu'khadhu ma madha wa ma baqiya. Maka Allah akan perhitungkan sedetil-detilnya apa yang kau lakukan dari kemaksiatan 60 tahun. Itu dicatat benar oleh Allah. Yang kecil-kecil dihitung oleh Allah. Kalau masih saja dia berbuat buruk, ya, masih saja dia tidak sabar dengan usia tadi. Padahal apa? Kalau sudah 60 tahun, syahwat berkurang.
kebutuhan harta juga sudah mulai berkurang. Ya, seandainya dia memberikan ketaatan lebih mudah. Ya. Maka ikhwatnya azakumullah begitulah. Jadi orang mukmin sabar itu apa? Masuk akal. Masuk akal. Karena sabarnya nggak lama. Ya. Diberi usia 60 tahun kita disuruh sabar, dipotong masa anak-anak akil balik. Itu tidak ada hitungan. Ya, kalau umur 15 tahun baru akil balik, ya berkurang 15 tahun tuh. Ya, berkurang lagi karena kita belum tahu ilmunya. Ya, dapat ilmu baru kita beramal. Ya, belum lagi dipotong tidur, dipotong makan. Jadi taat kita itu cuma sebentar. Tetapi kalau orang tidak sabar di dunia, maka itu yang nggak masuk akal. Ya. Kalau sampai dia bermaksiat di dunia ini, dia tidak masuk akal. Karena apa? Karena dia bersiap untuk sabar di atas penderitaan yang tidak ada bandingnya. Ya. Tidak ada bandingnya. Yaitu apa? Dia bersabar dengan kemaksiatan dia di dunia ini, setelah meninggal dia mendapatkan azab. Sejak pertama kali, malam pertama di alam kubur, dia mendapatkan azab, disiksa. Yu'radu 'alaiha wuduha, dihamparkan kepada dia api siang malam membakar di alam kubur. Berapa lama di alam kubur? Orang yang meninggal terakhir, Pak, ya, yang meninggal pada hari kiamat, tertiup sangkakala, mati semua orang. Itu berapa lama hidup dia di alam kuburnya? Jangan dikira ketika orang mati di hari kiamat, kemudian dia mati, esoknya dibangkitkan. Sehingga cuma sehari 2 hari di alam kubur. Tidak. Tetapi antara tiupan sangkakala pertama, yaitu matinya orang, ya, dengan tiupan sangkakala yang kedua, yaitu menghidupkan seseorang, itu ulama tafsir mengatakan, ma baina an-nafhatul ula wa an-nafhatul thaniyah arba'ina sanah. Ada yang mengatakan 40 tahun. Itu antara tiupan pertama dengan tiupan akhir. Dan hitungannya apa? Hitungannya bukan dunia, karena dia udah habis. Udah kiamat. 40 tahun itu apa? Hitungan akhirat. Ya, hitungan akhirat. Nah, itu usia orang di alam barzah. Dan ketika dia tidak sabar di dunia, dia menggantikannya dengan masa yang panjang di alam barzah. Kemudian setelah alam barzah, alam mahsyar. Berapa lama alam mahsyar? Lama. Ya, beratus-ratus tahun orang mengantri, lelah dalam keadaan yang sangat penuh dengan sesuatu yang berat di alam mahsyar. Mengantri yang begitu panjang, ya, sampai manusia kelelahan, baru kemudian muncul syafaat Rasulullah dan begitu cepat dihisab. Ya, setelah dihisab kemudian menerima catatan amal, panjang lagi wasanya, lebih panjang dari usia mahsyar, dan seterusnya menempuh sirat. Sirat, ikhwati azakumullah, orang paling cepat menempuh sirat secepat apa? Kalbarki, secepat kilat. Butuhkah kecepatan kilat seandainya sirat itu antara Jakarta Surabaya? Butuh nggak kecepatan kilat, Pak? Kereta cepat saja sudah alhamdulillah. Ya, nggak perlu kebutuhan kilat. Kenapa kebutuhan kilat? Karena jaraknya begitu jauh. Ya. Tidak terbayang jaraknya begitu jauh tersebut, orang yang berjalan seperti kilat itu, ya, disebutkan paling cepat mereka menempuhnya 40 tahun. Itu begitu panjangnya sirat tersebut, ya. Maka orang yang bermaksiat itu orang paling sabar, disebut oleh Al-Quran. Fama asbarahum ala nar. Sungguh sabar mereka di akhirat. Maka orang yang tidak sabar di dunia itu tidak masuk akal. Sementara orang yang sabar di dunia adalah sepintar-pintarnya dan seakal-akalnya manusia. InsyaAllah setelah Isya kita akan lanjutkan dengan tanya jawab dan beberapa hal yang didiskusikan kalau memang ada yang perlu kita tambahkan pengetahuannya. Demikian aku qauli hadza wa astaghfirullah.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Baik, ikhwati jazakumullah. Di kesempatan yang berikut ini kita jawab beberapa pertanyaan yang masuk di kitab. Pertanyaan yang masuk: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sistem arisan itu hukumnya apa? Karena didapat, diundi, dikocok, dan terkesan berhutang. Mohon penjelasannya. Ikhwati azzakumullah. Secara asal, arisan itu adalah hutang. Arisan itu hutang. Orang yang dapat pertama berarti dia berhutang kepada yang lainnya, dan yang lainnya memberikan piutang. Jadi berhutang itu hukum asalnya. Dan hukum berhutang, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, adalah boleh. Sebagaimana Rasulullah SAW pernah berhutang, yaitu beliau menggadaikan baju besi beliau. Gadai itu datangnya dari hutang. Jadi Rasulullah SAW berhutang. Untuk apa beliau berhutang? Untuk membeli makan, hajat. Jadi bukan untuk sesuatu kemewahan. Maka di sebahagian para ulama mengatakan arisan itu salah satu sarana orang mendapatkan hutang tanpa riba, tanpa bunga. Sehingga orang yang mengadakan arisan itu termasuk ta'awun 'alal birri wat taqwa. Ya. Kalau sengaja orang berhutang, rata-rata tidaklah orang memberikan hutang kecuali dengan cara riba. Ditambahkan nanti ini, nanti itu. Sementara arisan dia dapatkan begitu, dia store begitu. Ya. Cuman yang diberatkan para ulama adalah dia berhutang tanpa hajat. Ya, dia berhutang tanpa hajat. Ya, dia dapat begitu. Ketika dapat itu uang arisan itu, ketika didapat jelas nggak Pak digunakan untuk apa? Kadang-kadang nggak dia gunakan, dia tabung lagi. Ya. Kadang-kadang dia pakai, kadang-kadang enggak. Jadi bukan hajat dia, tapi karena sistemnya dia dapat hutangan. Nah itu yang menjadi keberatan di sisi pandangan para ulama, yaitu berhutang tanpa hajat. Ya. Kadang-kadang kita berhutang tanpa hajat karena ada fasilitas. Misalnya di kantor, Pak ini ada fasilitas hutang untuk karyawan. Sayang loh Pak nggak dipakai. Akhirnya apa? Diambil juga. Padahal dia tidak ada hajat. Sehingga ketika orang dapat uang, tak sadar bahwa uang itu uang hutang, maka kadang-kadang pemanfaatannya kadang-kadang tak terkontrol. Ya, sehingga dia beli ini, beli itu. Padahal tadinya tidak ada keinginan beli ini, beli itu, tetapi dapat uang, dia belikan ini, belikan itu, dan tak sadar juga bahwa itu adalah uang hutang. Ya. Dari sisi itu ada sisi keberatan, tapi dari sisi hukumnya boleh. Adapun orang-orang yang mendapat giliran kemudian dia memberikan makanan atau menghidangkan makanan, kalau itu dia niatkan untuk ikramud duyub, ya, menghormati tamu, dia kasih makanan, dia hidangkan, maka wallahu alam ini tidaklah dikatakan sebagai ziyadah dari hutang tersebut yang menyebabkan riba, ya. Walaupun pandangan para ulama ada yang mengatakan demikian. Tetapi sebab kita memberikan makanan itu sebab ada perintah. Ya jangankan orang satu,
orang banyak, satu orang, dua orang datang ke rumah kita, kita berikan sajian enggak? Kita berikan sajian. Kita kasih minum, kasih roti atau apapun ya sebagai jamuan. Ya, sehingga orang yang ketempaan rumahnya, datanglah orang untuk acara tersebut. Lalu dia kasihkan makanan, maka itu diniatkan untuk apa? Untuk menghormati tamu, melayani tamu. Ya, bahkan Nabi Ibrahim dikenal dengan demikian, hal ataka hadisu dhaifi Ibrahim. Apakah kalian tidak pernah mendengar tentang cerita tamunya Nabi Ibrahim? Ya. Maka beliau datang, ya, faragha ila ahlihi faja'a bi ijlin samin. Maka datanglah Ibrahim kepada keluarganya, disembelihlah anak sapi. Anak sapi disembelih untuk memuliakan tamu tersebut ya. Jadi kalau itu terjadi, wallahu alam. Ya. Tidak mengapa sebagai ikhtiramu ad-duyub ya, wallahu alam. Apalagi kalau itu dihajatkan untuk merekatkan hubungan di antara masyarakat, supaya mereka saling kenal, supaya mereka saling terjalin ukhuwah di antara mereka dan saling tolong menolong dengan acara arisan tersebut, maka tidak mengapa ya, wallahu alam. Demikian ini juga pendapat dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, maka beliau membolehkan itu dan beliau mengatakan itu adalah salah satu bentuk ta'awun di tengah kehidupan kita di masa sekarang ini, di mana orang berhutang itu mesti ada bunganya. Ya, maka sistem arisan asal tidak ada pertambahan dari pembayaran maka dia halal ya, wallahu alam. Taib, ada pertanyaan, kisah Nabi Adam alaihissalam yang memakan buah khuldi. Buahnya itu nggak tahu namanya apa ya. Yang namain khuldi itu setan. Namanya itu nggak ada. Ya, makan buah. Ya, tapi setan menamakannya apa? Khuldi, untuk menipu. Khuldi itu artinya kekal. Kalau engkau makan buah itu, maka engkau akan kekal di surga. Tapi sebaliknya, justru realitanya apa? Menyebabkan beliau ditarik dari nikmat surga. Ya. Apakah ini artinya beliau tidak sabar? Yaitu tidak berpengetahuan padahal beliau adalah nabi. Ya. Naam, demikian. Ya, beliau tidak sabar di dalam perkara tersebut. Ya. Dan perkara Nabi Adam alaihissalam di surga, beliau bukan seorang nabi, beliau adalah hamba Allah. Karena beliau belum punya pengikut, ya, beliau dididik sebagai manusia oleh Allah, dan surga yang ditempati oleh Adam adalah surga yang nanti kita kembali. Cuman Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu kepada Adam tentang perkara-perkara yang bisa memalingkan mereka dari ketaatan kepada Allah, yaitu syahwat terhadap buah tersebut, lalu kemudian bisikan syaitan, ya. Maka tadi Imam Al-Ghazali menyebutkan tiga itu. Yang pertama ma'rifah, kemudian ahwal, keadaan, kemudian amal. Dapat ilmu. Tapi keadaan juga mempengaruhi. Kadang-kadang keadaan kita lagi senang, lagi gampang kita melaksanakan ilmu. Tapi kadang-kadang lagi terdesak, lagi dalam keadaan sedih, dalam keadaan banyak godaan dan sebagainya, kadang-kadang orang lupa dengan ilmu. Ya. Itu keadaan. Ya. Maka itu yang terjadi kepada Adam alaihissalam. Ya. Dan para nabi ini ada pengaruh ilmu yang belum sampai kepada mereka. Ya. Sehingga mereka ya melakukan hal-hal tersebut, ya. Ketika pengetahuan itu datang, maka hilanglah perbuatan buruk itu, ya. Jadi adapun Nabi Adam alaihissalam di surga belum menjadi seorang nabi, ya. Kemudian yang disebut di dalam apa yang disebut takdir, kesalahan memakan
khuldi, hukum keluar dari surga, yaitu ketika terjadi perdebatan antara Adam dan Musa. Musa mengatakan, gara-gara engkau wahai Adam kami dikeluarkan dari surga. Lalu kemudian Adam mengatakan kepada Musa, kenapa engkau menyalahkan aku atas takdir yang telah ditetapkan Allah kepadaku. Ya, banyak pendapat para ulama dalam masalah ini. Orang boleh beralasan dengan takdir atas orang yang menuduh dia. Yes. Asal apa? Asal perbuatan takdir itu sudah berlalu, tidak dia lakukan. Seumpama ada orang mantan pemabuk misalnya. Mantan pemabuk, mantan pencuri misalnya, masuk ke masjid, dia sholat. Lalu ada orang bilang, ngapain kamu sholat? Kamu kan dulu penjudi, engkau dulu pemabuk. Maka dia boleh mengatakan apa? Kenapa engkau menyalahkan aku atas takdir yang telah Allah tetapkan kepadaku? Itu takdir Allah dahulu. Aku pencuri, dahulu aku perampok. Ya, dahulu itu takdir Allah. Dan kita boleh beralasan dengan takdir kalau takdir itu sudah kita ketahui. Bagaimana takdir itu sudah diketahui? Sudah terjadi. Dan sekarang dia tidak melakukan itu. Dia sudah taubat. Itu masa lalu dia. Ditakdirkan oleh Allah. Boleh dia katakan. Itu takdir Allah. Aku tidak bisa menghindar. Itu ketetapan Allah. Begitu pula apa yang terjadi itu sudah terjadi. Dan Adam alaihissalam sekarang, ya, ketika bertemu dengan Musa, beliau adalah hamba Allah yang taat. Tidak lagi melakukan melanggar perintah Allah. Itu satu pandangan. Pandangan yang kedua, yaitu takdir yang telah diberitahu oleh Allah Ta'ala kepada Adam, bahwa Adam memang akan diturunkan ke bumi. Beliau makan buah itu atau tidak, beliau akan dikeluarkan dari surga untuk diturunkan di bumi. Sebelum Allah menciptakan Adam, maka Allah ngomong, memberitahu kepada para malaikat, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Jadi Allah sudah menakdirkan Adam itu menjadi khalifah di muka bumi, walaupun diciptakan dahulu di surga. Jadi Adam itu mau makan buah atau tidak makan buah, maka itu takdir Allah bahwa beliau akan diturunkan di bumi. Ya. Jadi adapun maksud bahwa Adam itu makan buah kemudian dikeluarkan dari surga, maksudnya dikeluarkan dari sebahagian nikmat surga. Ya, bukan dikeluarkan dari surga, tapi dikeluarkan dari sebahagian nikmat surga. Yaitu apa? Diambil pakaiannya. Sehingga telanjang beliau. Fatafiqa yakhsifani alaihima min waraqil jannah. Maka malulah Adam, bersembunyilah dia, diambillah daun-daun dari surga untuk menutupi aurat beliau. Itu yang dimaksud dosa atau akibat dari memakan buah tersebut. Adapun beliau keluar dari surga, itu adalah ketetapan Allah. Kenapa demikian? Karena ketika Adam keluar dari surga, itu Adam sudah diampunkan oleh Allah. Jadi ketika Adam memakan buah khuldi, Adam bertobat atau tidak? Bersegera beliau bertobat. Fatalaqqa Adamu mir rabbih kalimatin, maka datanglah Adam kepada Rabbnya dengan kalimat-kalimat taubat. Inni zalamtu nafsi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Terus Nabi Adam mengucapkan ucapan-ucapan taubat, lalu apa kata Allah? Fataba alaih, maka Allah menerima taubatnya Adam. Itu kapan? Ketika Adam di surga. Ya, ketika Adam di surga, langsung diampunkan oleh Allah. Dan Rasulullah SAW mengatakan, at-taibu minadz-dzambi kaman la dzamba lahu. Orang yang bertaubat dari dosa itu seperti orang yang tidak punya dosa. Sehingga ketika Adam keluar dari surga ke bumi, itu beliau dalam keadaan suci, tidak membawa dosa. Ya. Jadi kalau kita berkeyakinan Adam membawa dosa, itu sama keyakinan kita seperti agama Nasrani. Ya. Maka setiap bayi yang lahir itu menanggung dosa Adam, katanya. Padahal apa? Adam keturun di muka bumi dalam keadaan suci karena Allah telah mengampunkan Adamnya. Jadi demikian. Nah, wallahu a'lam. Kemudian yang berikutnya, saya mau tanya
dan sedikit menjelaskan saat ini saya belum dikaruniai anak oleh Allah. Tapi saat ini saya dan suami merawat keponakan dari suami. Dan itu alhamdulillah menghibur kami, suami dan saya. Pertanyaan saya, jika saya sesekali bersedih karena belum mempunyai anak, apakah itu salah satu bentuk kalau saya tidak sabar? Hanya sesekali saja Ustaz, ya, tidak sering. Ya. Jazakallahu khairan. Ya, di antara sabar yang diperintahkan adalah sabar atas takdir. Takdir kehidupan kita itu. Kita nggak bisa milih. Allah tentukan jodoh kita. Allah tetapkan kehidupan kita. Ada yang ditakdir oleh Allah warna kulitnya hitam. Ada yang ditakdir warna kulitnya coklat, putih. Sabar dengan semua itu. Ya, dengan tidak dia rubah-rubah. Ada yang ditakdirkan kaya, ada yang ditakdirkan miskin. Ada yang ditakdirkan hidup di Indonesia, ada yang ditakdirkan hidup di negeri lain. Itu takdir Allah. Ya, ada yang ditakdirkan punya keturunan, ada yang ditakdirkan tidak punya keturunan. Maka kesedihan terhadap takdir, ketetapan itu tidak mengapa. Ya, orang bersedih dengan ketetapan Allah itu tidak mengapa asal dia tetap memuji Allah. Dia tetap memuji Allah dan tidak menghujat Allah. Ya, sebagaimana Rasulullah SAW ketika putra beliau Ibrahim wafat, ya, anak dari Maria Al-Qibti, Rasulullah SAW dikaruniakan anak laki-laki, Ibrahim. Lalu Ibrahim ini digendong oleh Rasulullah ketika sakit. Lalu kemudian meninggal Ibrahim. Lalu menangislah Rasulullah. Keluar air mata beliau. Datang sahabat beliau, Abdullah bin Mas'ud. Heran. Melihat Rasulullah menangis. Anta nabiyun. Engkau seorang nabi. Kok bisa menangis? Kok bisa menangis? Seakan-akan apa? Tangisan itu seperti tidak menerima ketetapan Allah. Ya, menolak ketetapan Allah. Kesedihan ini seakan-akan tidak ridho dengan ketetapan Allah. Apa kata beliau? Innal quluba tahzan. Sesungguhnya hati-hati manusia itu sedih. Dan ketika sedih maka mengalirlah air mata. Ya, wa ana hazinun bi firaqika ya Ibrahim, dan aku sedih dengan berpisah kepada engkau wahai Ibrahim. Walakin la naqulu ila bima yarda rabbuna, tetapi lidah kami, lisanku tidaklah berucap kecuali yang diridhoi oleh Rabbku. Beliau tetap memuji Allah, tapi soal sedih itu rahmah, kasih sayang. Punya anak, kasih sayang kepada anak. Kemudian anak itu meninggal, wajar hati bersedih. Dengan adanya hati bersedih itu otomatis air mata keluar. Dan jangan sampai kita menghujat Allah. Ini Allah tidak adil. Ini tidak benar. Ini Allah tidak kasih sayang kepadaku. Maka tidak boleh kita mengatakan demikian. Ya, maka ketika orang terkena musibah, dia ucapkan apa? Inna lillahi. Sesungguhnya ini milik Allah. Wa inna, dan sesungguhnya kami ilaihi, kepada Allah raji'un. Pasrah. Ya. Soal sedih ya, nggak ada masalah. Ya. Juga Rasulullah ketika sakit, beliau yu'aqwa'kan sadida. Beliau pernah bersuara ya, ketika menahan rasa sakit tersebut. Maka Abdullah bin Mas'ud ketika mengunjungnya, innaka yu'aqwa'kan sadida ya Rasulullah. Engkau mengeluh dengan eluhan yang sangat ya Rasulullah. Itu bisa jadi karena engkau ini diberikan pahala berlipat sehingga penyakitmu juga berlipat. Maka Rasulullah mengatakan, zalika kadzalik, yang demikian itu ya karena demikian. Jadi sakitku ini 2 kali lipat dari sakit orang biasa. Sehingga ketika beliau mengeluarkan erangan sedikit, maka itu tidak menunjukkan bahwa tidak ridha. Ya, termasuk orang tidak punya anak. Ya, tetap ada kesedihan, tetapi jangan sampai dia dengan kesedihan itu meninggalkan salatnya. Ya, kemudian dia menghina Allah
atau merendahkan keutamaan Allah, keagungan Allah, tetap dia memuji Allah, tetap dia beribadah. Adapun kesedihan itu memang sesuatu yang diselipkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam hati manusia, maka itu tidak mengapa, asal tadi itu tidak menjadikan dia berpaling dari ibadah, tidak sabar di dalam beribadah kepada Allah dengan musibah tersebut, ya. Wallahu a'lam. Ini pertanyaan yang masuk di kita, yang mudah-mudahan Allah SWT memberikan taufik kepada kita dan menjadikan kesabaran itu Allah tetapkan kepada kita sehingga kita tetap beristiqamah beribadah kepada Allah dan beristiqamah untuk menghindari perbuatan-perbuatan maksiat dan menerima ridha, sabar dengan takdir yang telah Allah Ta'ala sematkan di dalam kehidupan kita. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.